Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la haula wala quwata illa billah. Bisalamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Al-wahid biasa. Sayyidina Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yataghshabbir wal maghfirah yakhtimu lana bil husna fi akhir al mafuna Allah yakfina syarra fitan wal mihna wal baliyat wa dhahra minhu wa Allah yakfina syarra dhalimin wal hasidin wa dina syarra al kafirin Allah yarzuqna nasihan salama wal afiyah fi dunya wal akhirah bismillahil fatihah. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita, yang ini juga merupakan satu peringatan dari Rasulullah SAW akan pentingnya ilmu yang manfaat, akan pentingnya kita berhati-hati di dalam mencari ilmu dengan tujuan yang baik, tidak lain tujuan mencari ilmu tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Kita diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min adiyatin la yustajabu laha min nafsin la tashba. Ini doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW yang sepatutnya kita istiqomahkan doa ini, terutama kita baca setelah sholat fardu kita, ya, karena doa yang paling mustajabah, doa yang paling didengar oleh Allah SWT. Ketika Rasulullah SAW ditanya ayu doa asma, doa yang paling didengar oleh Allah itu doa yang bagaimana ya Rasulullah? Beliau menjawab fi duburi kulli salat, ya, al-maktubat, setiap selesai salat fardu, dan juga fi jawfil lail, di tengah malam. Sehingga setelah selesai salat fardu kita jangan melupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini doa yang sangat penting ini, karena kita minta ilmu yang manfaat. Artinya dengan ilmu yang manfaat kita akan semakin dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta dari hati yang tawadhu, hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hati yang dihasilkan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu yang manfaat. Dan kita minta doa-doa yang diijabahi oleh Allah SWT. Dan juga kita minta wa min nafsin la tashba, dari nafsu-nafsu yang tidak terpuaskan. Karena dari nafsu-nafsu yang tidak terpuaskan inilah banyak sekali orang-orang yang terjerumus kehidupannya dalam dosa dan salah. Sedikit saya menerangkan tentang ini, kita baca ya, bukan saya menerangkan. Kita yang baca apa ilmu yang manfaat itu, ilmu yang bagaimana. Secara garis besar, Sayyiduna Syekh Ali ibnu Abi Bakar radhiyallahu an di dalam kitab Ma'arijul
hidayah, bahwa ilmu yang wajib kita pelajari itu ada 3 yang disebutkan. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, ini wajib itu ada 3. Yang pertama yaitu ilmu yang berkenaan dengan ma'rifatullah ta'ala, ilmu yang berkenaan dengan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu akidah, ilmu tauhid. Ai ma'rifatu dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Kita harus mengetahui zatnya Allah, tentang sifat-sifatnya Allah dan af'alnya Allah. Ya. Lita'rifa awwalan man ta'buduhu wa bil ta'atihi man taqsiduh. Untuk mengetahui siapa yang wajib kita sembah dan wajib yang pertama kali, yang paling utama wajib kita taati. Yang kedua, ilmu yang wajib sebagai ilmu yang faridah adalah ma'rifatu ma furido alal abdi fi dhahirihi min ahkamis syariah wa fawaidaha wa fawaidiha al-badi'ah. Jadi yang kedua adalah ilmu bagaimana kita mengetahui apa yang diwajibkan atas seorang hamba secara zahir dari hukum-hukum syariat. Di ilmu kita diwajibkan sholat, ya kita harus mengetahui ilmu tentang sholat. Kita diwajibkan satu saat Ramadan puasa, ya kita harus tahu bagaimana cara berpuasa secara syariat. Di ilmu-ilmu tentang bagaimana pelaksanaan ibadah ini ya wajib kita cari, wajib kita pelajari. Insyaallah di dalam perjalanan pembahasan kita di kitab Fathul Qorib ini, insyaallah kita akan membahas ilmu-ilmu tentang kewajiban kita beribadah, termasuk tentang sholat, tentang bersesuci, karena sholat ini sangat berkaitan erat dengan bersesuci. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar kecil, suci dari najis pakaian, badan dan tempatnya. Sehingga bagaimana cara bersesuci ini penting sebagai bentuk memenuhi kewajiban kita sholat. Terus yang ketiga yaitu ma furido alal abdi fi batinihi, ilmu yang diwajibkan atas hamba di dalam batinnya, bahwa ilmul qalbi al-muhim, yaitu ilmu hati yang sangat penting. Jadi ilmu batin ini penting, atau ilmu akhlak ya, ilmu akhlak. Bagaimana kita mewaspadai akhlak-akhlak yang madmumah, akhlak-akhlak yang tidak terpuji yang muncul di hati kita. Bagaimana kita harus selalu menghiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Itulah secara garis besar ilmu yang disebut ilmu yang wajib. Ya. Dan lebih lanjut lagi, Syekh Abdurrahman As-Sulami rahimahullah menyebutkan kullu ilmin la yurisu sahibahu al-khasyah wa tawadu wa nasiha lil khalqi wa syafaqata alaihim. Ilmu yang tidak menghasilkan rasa takut kepada Allah, ilmu yang tidak mewariskan kepada pemilik ilmu, atau ilmu yang tidak menghasilkan al-khasyah, rasa takut, dan tawadu, rendah diri, wan nasihah lil khalqi, dan an-nasihah, nanti ada keterangan an-nasihah ya, intinya an-nasihah lil khalqi wasyafaqatu alaihim adalah yang tidak menghasilkan perbuatan baik kepada sesama, wala yahmiluhu ala husni mu'amalatillahi ta'ala, dan
tidak membawa orang yang punya ilmu ini baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, wada'il amanah dan melaksanakan amanah, wa mukhalafatin nafsi wa mubayanati syahawat, dan tidak tidak menjadikan dia melawan hawa nafsu atau menundukkan syahwat. Fadzalikal ilmu alladzi la yanfa. Itulah ilmu yang disebut tidak manfaat. Di ngaji apa saja sudah, kita ngaji siapa saja, ngaji kepada siapapun, kitab apa saja, kalau kita tidak menjadi orang yang takut kepada Allah, tidak menjadikan kita orang yang tawadhu, ya, tidak menjadikan kita orang yang tambah banyak berbuat baik pada sesama, tidak menjadikan kita bertambah baik kualitas ibadahnya, tidak menjadikan kita amanah, tidak menjadikan kita menjadi orang yang bisa menahan hawa nafsu dan menundukkan syahwat, maka ilmu itu tidak manfaat. Karena ya tidak sedikit orang-orang yang mempunyai ilmu agama di sini, dalilnya ya sudah paham, tetapi tidak membawa pada hal-hal yang saya sebutkan tadi, sehingga disebutkan ilmunya tidak manfaat. Ilmu manfaat ya seperti itu sudah. Ya bisa jadi dalam satu majelis ada orang yang ilmunya sama, dalilnya podo, tapi ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Yang menjadikan dia takut kepada Allah berarti manfaat. Gak tambah wedi Gusti Allah berarti manfaat. Berarti gak manfaat. Menjadikan dia tawaduk berarti manfaat. Tapi menjadikan dia tambah sombong berarti dia tidak manfaat. Lu podo majelisnya, sama majelisnya. Ya, contoh kan banyak kadang-kadang ya dalam satu majelis ya, ada orang yang keluar dari majelis itu merasa bangga dengan dia sebagai anggota majelis itu. Akhirnya merendahkan majelis orang lain, merendahkan orang yang ngaji di tempat lain. Ya, ini berarti ilmunya tidak manfaat. Di satu sisi ada orang yang keluar dari majelis yang sama, mendengarkan ilmu yang sama, tapi dia tambah tawadhu, dia menghargai orang yang berbeda majelis, yang berbeda guru. Nah ini berarti dia tambah tawadhu. Kan ada ya orang tuh yang mengkultuskan gurunya, mengkultuskan majelisnya sampai merendahkan majelis yang lain, guru yang lain. Koyok guru ini paling top, wis gak ono liyane iku. Majelis yang paling top, opo majelismu? Rek majelisku lho, kan berarti menyombongkan. Karena yang namanya sombong itu apa? Badrul haq wa ghamtun nas, merendahkan. Ada unsur merendahkan itu berarti sombong. Ya. Ada unsur merendahkan itu berarti sombong. Jadi siapapun, ya, di majelis apapun itu, bukan kadang-kadang ada itu orang itu yang, ya maaf ya, ngaji di, ya yang punya punya ngaji di sebuah majelis besar misalnya, habaib ya. Karena merasa dekat dengan Habib, merasa dekat dengan para habaib, ya. Terus merendahkan orang lain. Padahal Habibnya tidak ngajari itu. Tapi ada yang sama-sama ngaji di situ, dia tawadhu. Ya. Ada yang merasa, wah Habib ini. Kadang-kadang yang lucu, ya ini saya lihat sendiri. Ini oknum namanya yang jelas para habaib, beliau-beliau tidak mengajarkan itu, pasti itu. Tapi di dalam sana ada, ya mungkin karena niatnya yang gak benar atau bagaimana, sehingga dia merendahkan, dia mengunggulkan. Ya memang kita harus memuliakan habaib ya, itu Pak, bukan berarti terus kita merendahkan ulama yang bukan habib. Nah ini yang sering, kadang konco-konco sing cedhak ambek habib itu masya Allah, ya, luar biasa nang habib. Tapi bareng nok kiai ulama loh, kiai ulama juga warasatul Ambiya, para habaib itu juga memuliakan kiai-kiai itu. Bahkan banyak di antara para habaib yang gurunya adalah kiai-kiai ajam, bukan habib, menjadi guru beliau. Beliau tidak pilih-pilih, beliau memuliakan. Ya, saya sering kadang-kadang yang guyu dewi yang sing habib teko, waduh semangat. Shallu ala Nabi Muhammad. Bareng kiai Jawa teko nggo batik
kopiah ireng rada menclek titik wis gak pati direken wis. Gak pati direken. Loh ini kan merendahkan namanya. Padahal dia tahu ini seorang ulama, tapi karena itu Habib mau. Padahal awake ya sing bodoh sombong ini lho. Apa meneh alim lah bahaya ta ngono. Hanya sekedar dia dekat dengan Habib terus merendahkan sing duduk Habib, padahal tahu ulama dan ulama harus ya sebagaimana nanti kita bahas ulama harus dimuliakan. Itu perintah Allah. Ya. Perintah Allah memuliakan ulama karena ulama warasatul anbiya. Bahkan orang yang menghormati ulama berarti menghormati nabi. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan orang yang bermusafahah dengan ulama sama dengan musafahah dengan nabi. Orang yang bermajelis dengan ulama sama dengan majelis dengan nabi. Saya yakin ya rekan-rekan ini kalau nabi sekarang hidup bermajelis pasti ikut majelisnya nabi pasti. Oh majelis ini ya model kok ngene gelem melok apa meneh majelisnya nabi pasti ikut. Makanya bisa dipastikan ini majelisnya nabi. Apalagi kita membaca hadis-hadis Rasulullah, kita membaca Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, kita membahas ilmu-ilmu para ulama yang dasarnya semuanya Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya ya walaupun kita di majelis apapun, guru kita siapapun, jangan sampai merendahkan ulama lain atau majelis lain. Walaupun mungkin majelis yang lain itu mungkin dari segi fisiknya, waduh, majelisnya gak seperti majelis kita misalnya, majelis kita ribuan, dengan majelis iki ya sini paling 10, 20, belum tentu. Jangan melihat itu terus meremehkan. Kadang-kadang ada orang itu yang majelisnya gede terus majelis cilik-cilik merasa meremehkan. Padahal dia sendiri tidak bisa bikin majelis, tapi sudah meremehkan majelis. Dia sendiri bukan ulama tapi sudah meremehkan orang alim. Dan ini orang dadi wong alim, mesti dadi jamaah wis sombong. Dadi jamaah sombong pokoknya dadi wong alim tambah sombong kira-kira. Ini makanya rendah hati ini merupakan buah dari ilmu yang manfaat. Ya. Ini banyak ya ulama-ulama yang menyebutkan bagaimana ilmu yang manfaat. Di sini juga disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih rahimahullah ta'ala fi Fathi Basairil Ikhwan, dalam kitab Fathi Basairil Ikhwan, al-ilmu a'damu abwabiddin. Ilmu adalah pintu-pintu agama yang paling agung. Jadi artinya kalau kita mau memasuki benar-benar kesempurnaan agama Islam harus melalui ilmu. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW melihat dua kumpulan para sahabat, dua halaqah para sahabat, ada halaqah ilmu, ada halaqah dzikir. Singkir dzikir sampai dzikir baca kalimat-kalimat thayyibah, yang ini membahas masalah ilmu. Rasulullah duduk di majelisnya ilmu, tapi tidak meremehkan majelis zikir. Rasulullah tanya, "Lho, iku majelis iku api, tapi luwih api iki." Karena ini akan mengenalkan kita kepada Allah. Makanya orang yang berilmu itu orang yang lebih bermanfaat daripada orang soleh. Karena orang soleh kan untuk dirinya sendiri, tapi kalau orang berilmu itu untuk orang lain. Tapi ilmunya ilmu manfaat. Ini abwaddin wa asbabil qurbi min rabbil alamin, dan sebab-sebab dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fabihi ya'riful abdu nafsahu fi ajzihi wa naqsihi wa dullihi wa fikri. Wah, ini malah tambah ditekankan di sini malah. Ilmu yang pas itu ilmu yang bisa menjadikan kita tahu akan kelemahan kita, akan kekurangan kita, akan kehinaan kita, akan kefakiran kita kepada Allah. Itu ilmu yang manfaat. Ilmu yang menjadikan kita tahu bahwa kita ini lemah, kita ini ajzihi wa naqsi wa dhullihi wa fikri, wa fakrihi. Fakir kita, kehinaan kita di hadapan Allah SWT. Wa ya'rifu rabbahu, dan mengetahui akan Allah SWT kibriya'ahu wa ghinahu anhu wa fadlahu alaihi fi jami'i amrihi. Di ilmu yang bisa menjadikan kita tahu akan kebesaran Allah, akan
begitu kayanya Allah, begitu butuhnya kita kepada Allah. Ya. Begitu Allah itu sebagai zat yang dibutuhkan oleh segala makhluk. Keagungannya Allah. Ya. Nah, ini ilmu yang manfaat. Jadi ini malah difokuskan pada bagaimana kita mengetahui kekurangan kita, kelemahan kita, mengetahui kehinaan kita, bahkan kefakiran kita di hadapan Allah SWT. Sampai disebutkan fal ilmul ladzi la yasmuru hadhi samar atau hadhi samrah fala tanmu bihi hadil ma'rifatu fi hadis syajarah. Ya, maka ilmu yang tidak membuahkan hal-hal semacam itu, bertambah kita tawaduk. Ini langsung fokusnya tawaduk. Bertambah kita tawaduk, tahu kekurangan dan kelemahan kita, bahkan tahu kehinaan kita, mengetahui kefakiran kita. Kalau itu sebuah pohon, ya itu kalau tidak membuahkan semacam itu, ojo dicedeki wis wit iku. Jangan didekati karena tidak ada manfaatnya. Makanya ya kita rasakan, ya dirasakan sendiri. Opo rek mari ngaji kok sih sampai kita keluar dari majelis ini melihat orang-orang yang misalnya ya dari segi lahiriah ahli maksiat sekalipun, kita tidak boleh merendahkan. Ya. Kita gak boleh merasa dumane mari ngaji koyok awan iku wis pasti mlebu swarga. Terus delok wong sing diembong, sing mungkin kita lihat lahiriahnya ahli maksiat terus kita merendahkan, meremehkan. Justru kita harus ketika melihat mereka kita doakan. Ya, kita doakan ya Allah, mugi-mugi tiang niku angsal hidayah. Sebagaimana Engkau memberikan hidayah pada saat ini kepadaku. Ya, karena kalau hidayah itu dicabut siapapun, bahkan orang alim sekalipun kalau hidayah sudah dicabut oleh Allah, ya sudah wassalam sudah, dia pasti akan tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah ya gambaran-gambaran ilmu yang manfaat. Ya, sedikit saja tentang menerangkan ilmu yang manfaat sebagaimana kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin ya la yanfa. Intinya kalau saya lihat secara garis besar ya menjadikan kita bertambah tawadhu dan menjadikan kita tambah bagus dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas at-targhibu fi ikrami ahlil ilm, bab tentang bagaimana kita dianjurkan untuk memuliakan ahlul ilm. Ahlul ilm ini bukan ulama saja ya, ahlul ilm siapapun. Rekan-rekan yang sekarang datang, yang sekarang menjadi orang yang mencari ilmu ini juga termasuk ahlil ilm. Karena ahlil ilm itu dua, yaitu alimun, muta'allimun, orang yang mengajar dan orang yang belajar. Kita semuanya ahlul ilm insyaallah. Amin Allahumma amin. Yang penting ilmu ini manfaat. Warifqi bil muta'allimin wa badlin nasiha lahum wa li ghairihim. Dan berbuat baik dan memberikan nasihat memberikan nasihat. An-nasihat di sini nanti ini ada maknanya ya. Jadi nasihat itu adalah berusaha secara sungguh-sungguh untuk memberikan manfaat kepada ahlul ilm. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dzalika itulah wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiarnya Allah. Siapa syiar-syiarnya Allah? Ya mu'alimu dinihi. Ya, azza wa jalla. Orang yang mengajarkan ilmu agama Allah azza wa jalla. Wa sumiyat asy-sya'air li-isy'ariha bima turadu lahu. Dan disebut dengan sya'air karena mensyiarkan, karena menyebarkan, mensyiarkan apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki
Ya, Allah Subhanahu wa taala akan berkehendak menginginkan agama ini dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi tidaklah diperintahkan ya kepada seluruh manusia ya, illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan para mu'alim ya, para orang-orang yang mengajar ini itu kan mensyiarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana pentingnya beribadah kepada Allah. Fa innaha ay fa inna ta'dhimaha, maka sesungguhnya memuliakan ahlul ilm, orang-orang yang disebut ahlul ilm, min taqwa qulubil mu'adzimin wa khaufihim wa muraqabatihim lillahi azza wa jalla. Memuliakan orang-orang yang disebut ahlul ilm ini merupakan indikasi kuat, ini merupakan salah satu ciri ketakwaan hati seseorang dan rasa takutnya hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ini sebagai bentuk pendekatan juga, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya kan orang-orang yang menyebarkan ilmu agama ya, termasuk rekan-rekan yang hadir saat ini atau siapapun jamaah yang menghadiri majelis taklim, ini merupakan syarikani ya, merupakan dua yang bersyarikat, dua orang yang berkolaborasi untuk mensiarkan agama. Siar agama itu tidak cukup dengan orang alim saja, harus ada yang mendukungnya, yaitu yang belajar. Ya seperti inilah majelis ini bisa berlangsung kan karena bukan saya saja, tapi ada yang hadir. Misalnya kan sing hadir kan yo aku gendeng ngomong dewi kan gak mungkin kan ya. Hingga kan tidak terjadi, kalau tidak ada yang hadir kan tidak terjadi. Tidak terjadi majelis ini. Majelis ini bisa terjadi karena ada dua pihak. Makanya para ulama-ulama kita ya itu dulu mencontohkan semacam ini. Jadi orang ngaji ini dihormati, ya paling enggak kita yang ada di Pondok Pesantren Ulum ya nyiapno apalah yang sekiranya bisa sebagai bentuk penghormatan. Ya ono puhungi saiki malan ya, ono puhungi, ono ya sesuatu yang itu sebagai bentuk kita kepingin menghormati ahli ilmu. Makanya banyak ulama-ulama itu yang kedatangan jamaah dan santri itu bukan merasa memberi, tapi justru merasa diberi. Ya, karena dengan adanya santri jamaah, dengan adanya orang yang mau mendengarkan, akhirnya dia menjadi orang yang ya gampangannya ini loh, kan alimun muta'aliman, wong ngajar wong belajar. Loh, karena ada yang belajar, karena ada yang mendengarkan, akhirnya dia disebut alimun, orang yang mengajar. Nah, misalnya gano ini kan berarti gano alimun, tidak ada alimun. Artinya di sini sama sebenarnya, sama kedudukannya itu sama antara orang yang belajar dan mengajar. Gak ono sing ganjarane luwih gede, tidak sama. Jadi kalau ani ya 50-50 lah wis ini. 50-50. Makanya kita ditanamkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua, ketika ngaji semacam ini terus ya ada sesuatu yang dikeluarkan ini ojo rumongso ngekei, wis biasa ini yes.
Wis alhamdulillah ngono tok ae wis. Gak usah rumangsa ngekeki apa-apa. Ini karena kedudukan ahli ilmu ini, baik yang mengajar maupun yang diajar itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa qala ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 68, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Waqfid janahaka ay lin janibaka limanittaba'aka minal mu'minin. Berlakulah lemah lembut baik hati kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin al-muwahhidin, orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah. Oh, ini Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215 ya. 215. Ini juga merupakan perintah. Ini Rasulullah yang diperintahkan. Rasulullah diperintahkan untuk berlemah lembut kepada orang-orang yang mengikutinya. Bahasa kiai nang santri nih, bahasa wong ngajar nang gene jamaah nih. Sing apik ya. Sing apik apa perlakuannya. Qala ta'ala wa ana lakum nasihun amin. Wa ana lakum nasihun amin. Hai badilul irsyad, yaitu memberikan petunjuk. Amin ai ma'munun 'alal risalah, orang yang bisa dipercaya di dalam risalah. Wa hadza min qauli sayyidina Hud alaihissalam. Ini sebenarnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 68 ini adalah perkataan Nabi Hud kepada umatnya. Ya, ini juga berlaku kepada siapapun yang membimbing umat, yaitu membimbing umat ini harus badlur irsyad nasihun, ini orang yang bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar memberikan nasihat itu bersungguh-sungguh memikirkan kebaikan orang yang dinasihati. Jadi seperti seorang kiai misalnya pengasuh pesantren, dia itu bersungguh-sungguh memikirkan kebaikan santrinya, itu kebaikan diri sendiri. Gak oleh apa pengasuh pesantren ku hitung-hitung badiku piro tahun iki. Iki apa iki? Kira-kira dikelola secara apa manajemen bisnis, ya nggak boleh ya. Kalau manajemen profesional artinya dalam arti manajemen tata kelola yang bagus tidak apa-apa, tapi kalau niatnya adalah profit oriented, keuntungan tidak boleh, karena yang dipikirkan itu bagaimana kebaikan dari jamaah atau santrinya. Ini para nabi juga gitu, yang dipikirkan adalah kebaikan umatnya, walaupun dia harus mengorbankan sesuatu. Gak mikir awake dhewe, sing penting digawe umatku. Seorang guru ya sementing muridku, seorang pengasuh juga sing penting santriku, seorang pengajar sementing jamaahku. Jadi yang dipikirkan itu, bukan memikirkan diri sendiri. Jadi ini seperti itu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu sebagai guru misalnya itu memikirkan orang yang diajarnya. Sebagai seorang kiai atau pengasuh pesantren memikirkan santrinya, sebagai seorang nabi memikirkan umatnya. Kita tahulah bagaimana figur Rasulullah SAW. Beliau ini sebagai nabi, sebagai rasul, juga sebagai pengajar. Beliau ini kan innama bu'istu mu'alliman, saya ini diperintahkan atau diutus sebagai pengajar. Kita sudah tahu bagaimana Rasulullah mengorbankan segalanya untuk umatnya, seakan-akan beliau tidak memikirkan kesenangan diri sendiri, tapi memikirkan kesenangan umatnya. Jadi seperti saya ya harus menghormati, menghargai jamaah dalam hal masalah ini ya seperti ini, kasus ini ya seperti itu. Yai yang menghormati santrinya dengan memikirkan kebaikan santrinya. Nah, sebenarnya
Ini jangan sampai muncul di hati kita loh nggih. Sama ini kudu nang aku kudu ngrumat ya. Aku kurang-kurang apa sama nutangi apa ini. Sebenarnya gini ya. Lu kadang-kadang ada itu jamaah sing koyo ngono iku ya. Jadi balik-balik kiai ini diplokodo tok ini. Mungkin pemahamannya kok ini keliru deh lho. Jadi kiai kudu mikirno mati. Sekarang kalau dibalik sebenarnya gampang. Lu sing ngulang, sing duwe ilmu lu dikongkon bersikap baik kepada sing diulang. Lah apa maneh sing karek diulang mosok gak mikirno? Lah nemen awisan ya. Lho sing ngulang sing nunggui santri lho mikirno santrine temenanan dikongkon berkorban. Apa meneh santrine lah mestine lak luwe wong dhek sing oleh rik. Wis oleh terus gak mikirno lak kenemenan. Wong sing bahasa kalau dalam dilihat dari interaksinya kan wong sing ngekeki ya kudu mikirno apike, sing dikeki kok apa maneh sing nrimo ya apa kira-kira. Ya mestine luwe dikongkon iku kudu diterusno ngono. Sajakno aku isin kate nerangno ngono iki. Cuma iki peluang-peluang salah paham iki akeh iki. Iki rek salah paham loro kabeh iki ustaz-ustaz yang. Jadi artinya ya saling. Jadi kadang-kadang keterangan apa? Keterangan agama itu kadang-kadang di satu sisi itu sudah cukup, di sisi yang paling berat. Di sisi yang paling berat, koyok wong tua misalnya. Wong tua itu ya apa nang anak kudu ngene. Lha iku sajakno wis gak perlu diterangno, anak kudune luwe wong tua sing lairno, sing ngeden, sing memperjuangno anake kudu koyok ngono nang anak ya. Jadi dia harus memenuhi hak-haknya anak, apalagi anak sing wis di rumah, sing wis diperjuangno, mestine kudu tambah ngrumat mestine. Ya koyok misalnya suami istri, Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Wong lanang kudu apik, kudu lemah lembut nang gene sing wedok. Wong lanang kudu sing apik nang sing wedok. Itu ndak usah diteruskan. Keterangannya kan apa meneh wong wedok. Juga berarti wong lanang lho sing koyo ngono dikongkon apik. Wong wedok nglamak ya gak pantes ta ngono. Wong lanang sing memperjuangkan wong wedok, sing wong lanang sing golekno kaya digawe uripe wong wedok lho. Iku lho kudu bersikap baik. Apa meneh wong wedok. Dadi ya masing-masing saling lah. Islam itu saling. Makanya di dalam Islam ini yang lebih ditekankan kan kewajiban sebenarnya ya. Tidak boleh orang itu berbicara hak berlebihan itu. Ya, kalau bahasanya Buya dulu, sajakno Indonesia itu marat-marit gara-gara ono HAM, ono Komnas HAM, Komisi apa Komnas itu, Komisi Nasional ya Hak Asasi Manusia. Iki sing garai ruwet iku. Mestine Komnas KAM. Ya. Komisi Nasional Kewajiban Asasi Manusia. Orang kalau mikir kewajibannya dewe-dewe aman negara ini. Iki gara-gara marat-marit kan karena mikir HE dewi-dewi. Akhirnya sing dipikir no hakku sing kono hakku. Akhirnya hak ketemu hak berbenturan. Akhirnya tawuran karena memikirkan hak. Tapi kalau memikirkan kewajiban enteng wis beres wis. Seperti rumah tangga, wis fokus kita sebagai wong lanang kene mikir kewajiban sebagai wong lanang ya apa sebagai suami, sebagai bapak. Wong wedok ya ngono wis sampean gak usah nuntut wis. Gak ada tuntutan, sampean mikiro kewajibanmu sebagai istri, sebagai ibu, wis mari. Anak yang ngono wis gak usah mikir kewajibannya wong tua, gak usah mikir haknya sebagai anak, mikirno kewajibanmu sebagai anak na wong tua, bapak ibu, wis beres. Kalau masing-masing memikirkan kewajibannya, aman sudah. Ini gara-gara keliru. Komnas HAM itu keliru nih. Mestinya Komnas KAM. Nah, kewajiban asasi karena seseorang pasti mempunyai kewajiban asasi. Qauluhu an Aisyah, sebutkan an Aisyah As-Siddiqiyah, Ummul Mukminin, Tufiyat sana berapa itu? Khamsin Samaniyah Hijriyah. Jadi beliau Sayyidah Aisyah adalah putra dari Abu Bakar As-Siddiq, Ummul Mukminin. As-Siddiqiyah ini keluarganya As-Siddiq. Siapa yang disebut As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini keluarganya As-Siddiq ya, yang beliau
merupakan salah satu ummul mukminin yang wafat tahun 58. Beliau ini meriwayatkan alfain wa mi'atai hadis. Beliau meriwayatkan 2200 hadis. Meriwayatkan 2200 hadis. Berarti beliau hafal 2200 hadis. Inilah makanya ini merupakan salah satu hikmah dari Rasulullah SAW dinikahkan oleh Allah. Ini Allah yang menikahkan. Rasulullah itu menikah itu perintahnya Allah semuanya. Perintahnya Allah. Seji ambek awak-awakan kan nikah itu kadang-kadang dorongan nafsu. Mulane sing didelok iku mbangi wis, sing didelok dedeke, sing didelok komese, sing didelok itu kalau kita, ya. Tapi kalau Rasulullah enggak, ya. Hatta Rasulullah diperintahkan untuk menikah dengan orang yang berkulit hitam. Ya. Siapa itu? Siti Saudah, ya. Itu kan Saudah. Itu kan gitu ya. Sampai beliau ini radhiyallahu anha, ya, salah satu ummul mukminin ini sampai merasa tahu diri, sampai jatah kumpulnya beliau itu dikekno Sayyidah Aisyah. Karena awak iki lho dinikahi Rasulullah delok apa sih aku nikahi aku, gak pantas rasanya aku dikumpuli Rasulullah. Akhirnya jatahnya itu dikekno. Di pernikahan Rasulullah itu pernikahan wahyu, itu bukan pernikahan awaan gayane iki sunah Rasul. Wong qobliyah ba'diyah jarang. Sing diuber sunah Rasul mek kawine tok wis berat ini. Ya. Ini beliau ini pernikahan ini salah satunya menikahi gadis yang masih umur 9 tahun. Ini maksudnya duduk Rasulullah nafsu iki, Rasulullah yang senang daun muda, duduk itu. Karena dengan menjadi istri, otomatis kan jero-jeroane. Hadis-hadis yang mengajarkan tentang bagaimana Rasulullah nang jeding. Lho iku Sayyidah Aisyah yang banyak. Karena apa? Karena kan bojone nginceng kan gak apa-apa, ndelok kan gak apa-apa bojone, halal kan. Kalau hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi, berarti sahabat Nabi nginceng Rasulullah berarti loh. Yo gak benar berarti iki kan ya. Aku ndelok Rasulullah carane pipis ngene. Lho. Kon nginceng Rasulullah nang jeding, ngawur iki berarti iki. Sahabat ngelama iki berarti ya. Ini dari istri beliau. Kalau istri beliau kan bisa melihat secara langsung bagaimana kebiasaan Rasulullah yang itu bersifat privasi sekali. Itu bisa kalau dari istri. Lah beliau ini yang muda ini akhirnya kan cerdas. Cerdas. Jadi langsung nangkep sampai hafal 2200 hadis. Saking cerdasnya. Akhirnya hadis-hadis yang berkenaan dengan fikih itu banyak dari Sayyidah Aisyah. Ini hikmahnya, duduk masalah Rasulullah daun muda seneng, gak ono urusan itu, Rasulullah ndak butuh gitu-gitu. Ini semuanya adalah perkawinan wahyu. Makanya sebenarnya ini tidak diketahui oleh mereka. Mereka ya pasti menjadikan ini sebagai hujatan, sebagai bentuk kritik kepada kehidupan Rasulullah. Mereka tidak tahu lah, kita umat Islam ojo melok-melok gitu. Kita tahu bahwa semua perkawinan Rasulullah itu adalah perkawinan wahyu. Saya katakan wahyu itu perkawinan yang sudah diperintahkan oleh Allah. Wis disetting oleh Gusti Allah, bukan karepe Gusti Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nas manazilahum. Rawahu Abu Dawud. Dari Sayyidah Aisyah, ya. Bahwa semoga Allah meridhai beliau berkata amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku an nunzilan nas manazilahum, untuk memperlakukan orang sesuai dengan kedudukannya, untuk menempatkan orang sesuai dengan kedudukannya. Rawahu Abu Dawud. Al-muradu bidzalika muamalatihim. Al-muradu bidzalika muamalatuhum ala hasbi ikhtilafi masyaribihim wa nafawatihim fil
wadhaifis syariah ya. Fi kulli mauqifin wa maqamin. Jadi di sini yang dimaksud adalah bagaimana sikap kita itu tergantung pada perbedaan kedudukan, tergantung pada perbedaan jabatan atau strata lah. Fi kulli mauqifin wa maqamin, dalam segala tempat dan situasi. Ta'liman wa muamalatan, baik itu mengenai status pendidikannya, ya, keilmuannya, dan juga status sosialnya. Fayakunul khitab ala qadri ukulihim. Maka ketika kita berbicara pun kita harus menyesuaikan dengan daya jangkaunya, daya pikirnya. Itu artinya menempatkan orang pada tempatnya. Memang kita ini bukan berarti membeda-bedakan. Memang harus dibedakan, dibedakan. Ya, contoh kalau ada RT, RW sampai presiden, loh kan sikap kita kepada RT sampai presiden kan ya siji. Kalau kita bersikap pada RW koyok nang presiden yo, RW ini dhewe yo gak seneng yo. Yo risi, yo riku. Ya. Engko RW teko waduh sik upacara ngono misalnya. Terus dikawal ambek ajudan pas pampres ngawal RW yo sungkan RW itu waduh pas pampres kanan kiri. Wis gak usah ngeten-ngeten ta lah kula niki tambah riku, tambah mboten enak kabeh. Akhire gak kuat derajat iso tambah bingung kabeh, iso salah tingkah. Yo kabeh ku ono dewe-dewe. Nah, kita juga semacam itu. Kita diperintahkan untuk memperlakukan orang itu juga sesuai dengan ya, kalau memang orang ini adalah orang yang dimuliakan di tengah masyarakat, ya kita memuliakan. Ya. Walaupun orang yang dimuliakan sendiri tidak boleh mencari kemuliaan, tapi kita itu harus semacam itu. Seperti kita di majelis, orang alim, orang yang dihormati di masyarakat, ya kita taruh di tempat yang lebih mulia. Padha enggak. Ya, ini kan masalahnya kan punya tanggung jawab, punya peran yang berbeda. Kita sebagai umat, kita sebagai sebagai masyarakat itu harus melakukan itu. Walaupun orang-orang itu tidak boleh mencari itu. Kita sudah membahas dari awal bagaimana dalam melaksanakan itu harus ikhlas melaksanakan apapun, ya tidak mencari itu. Termasuk dalam menyampaikan sesuatu itu harus sesuai dengan ukulnya, sesuai dengan daya jangkaunya. Ya. Ngomong ambil arek TK, ngomong ambil arek SD, SMA, itu kan CJ, ngomong arek mahasiswa. Kok arek mahasiswa gayane kok arek TK, yo arek mahasiswa wegah. Ayo anak-anak kumpul ya. Kok mari ono, ayo tepuk tangan. Lho iki koyo TK sih. Ya enggak boleh seperti itu, ya. Seorang yang alim juga gitu, harus ketika ceramah yang delok dhisik nang ndi. Karena saya pernah ngaji di satu tempat di jamaah tahlil. Jamaah tahlil di kampung biasa ya, campur lah banyak macam-macam orangnya. Nah, ketika saya nyampaikan, mari ku ono sing nyaut, ngene ya ngaji ku iso difahami. Terus lho napa? Wanu malam Jumat winginane niku. Jadi ada seorang yang di kampung ini misalnya ya wis oleh giliran jamaah tahlil kebetulan duwe dulur profesor doktor ngajar begini. Nah, profesor doktor iki diceluk, Mas aku pas oleh tahlil ya kebetulan sih dulur. Sama nisi Mas ya ini tahlilanku cek oleh wawasan luas. Nah itu rupanya profesor doktor iki yo gak tahu nang ngene jamaah tahlil, yo gak tahu yang jenis yo maklum saya ndak menyalahkan ya, cuma yo rada masa gak mikir ya. Jadi jamaah tahlil itu ya mungkin karena ndak kosakata untuk orang awam sing orang-orang kampung iki gak pati duwe ya. Kosakatae kan kosakata golongane ambek arek mahasiswa seminar golongane ngono. Dadi bahasane bahasa seminar. Lah jamaah tahlil dowe kabeh. Bareng mari wasalam tola-tole. Ngomong apa ini? Jadi jamaah tahlil kan sing ngerti kabeh, kan sing paham. Iki opo? Padahal iku rek dirungokno ambek mahasiswa, waduh, kabeh kodhok-kodhok dicatet perlu direkam. Karena ini informasi yang istimewa bagi arek mahasiswa. Tapi bagi jamaah tahlil ya duduk iku sing dibutuhkan. Ini namanya
tidak bisa menempatkan ya fayakunul khitab ala qadri ukulihim, tidak bisa menempatkan audiennya pada jangkauan pemahamannya. Ya kudu kalau saya seperti kita ya, kita sudah diajarkan. Misalnya koyok orang-orang seperti kita, ustadz-ustadz ini sudah biasa lah. Kalau nang kene jamaah tahlil, kadang nang desa, saya diundang nang wajak kono. Ini ibu muslimat di desa-desa kayak ngaji ambek numpak pickup, numpak truk ini. Itu kita ya ngajinya ya bahasanya nggih. Gini apa nggih? Nah, itu bahasa-bahasa gitu metu itu. Tapi pas diundang di Unmer, depan rektor masuk, gini apa nggih, Pak Rektor begini. Rektor wadah sih. Kelom pencapir kira-kira. Zaman biyen kan ana kelom pencapir ya. Makanya ukur apa ya berbeda. Aku rek ngarepe wah ndek rektor yo siji wis bahasane wis sing golongane bahasa-bahasa gak tak tokno rek ndek Selasa ngono. Ngenyek ya. Ya enggak ya pokoknya ono lah bahasa-bahasa itu mesti ada itu ya. Ini makanya termasuk kan bahasa agama ini keterampilan retorika ya. Memang harus dimiliki oleh mubaligh itu ya. Terus wa'an Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Abu Ruqayyah ini nama aslinya adalah Tamim ya, ibnu Aus Ad-Dari, ibnu Aus bin Kharijah bin Sud ibn Judaimah Al-Lukhami Al-Falestini. Itu orang Palestina aslinya nih. Ini aslinya adalah orang Palestina. Dulu dia beragama Nasrani. Dan beliau aslama fi sanati tasi'ah, masuk Islam dalam tahun ke-9 Hijriah. Jadi nututi Rasulullah cuma sedikit ya. Tapi istimewa ini. Ya. Tamim ini yang menceritakan ini yang pernah sahabat yang pernah ketemu sama Al-Jassasah. Pernah dengar cerita Al-Jassasah ya? Al-Jassasah ini beliau ini ya Al-Lukhami ini sebuah kabilah, kalau kita itu nelayan ya, pelayaran. Jadi pernah berlayar sampai 30 hari, kurang lebih 1 bulan terkatung-katung di tengah laut bersama 30 orang. Ya 40 hari atau 3, pokoknya sekitar segitulah. Pokoknya dalam waktu lama itu terkatung-katung di lautan. Terus mari ngono terdampar di sebuah pulau. Terus ketemu Al-Jassasah ini. Dan ini sebelumnya sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah senang dengan Tamim Ad-Dari ini, Tamim bin Aus Ad-Dari ini senang. Karena apa? Tamim waktu itu sampai Rasulullah di dalam khutbahnya menceritakan, iki lho sing tahu tak omongno Tamim Ad-Dari sing ketemu. Tamim Ad-Dari ini waktu berlayar ketemu ambil Al-Jassasah. Al-Jassasah itu seorang binatang yang berbulu lebat sampai ndase ambek buntute iku gak ketok. Saking lebate sing di ndas sing disi buntut. Ya. Lah Al-Jassasah inilah setelah ketemu kan kaget, sopo kon? Wah, aku Al-Jassasah. Ya. Aku Al-Jassasah. Terus Al-Jassasah ini menunjukkan rek kon kepindho sapa aku nang kuil iku, ndek kono ana seorang laki-laki. Akhirnya pergilah sahabat Tamim Ad-Dari ini bersama 30 orang ini ke kuil itu. Dan disitulah beliau melihat seorang laki-laki besar dirantai dengan mata yang memerah sampai ceritanya sahabat Tamim Ad-Dari mengira iki setan. Itulah siapa? Masih Dajjal. Itu dirantai sempat ya iki satu-satunya sahabat yang pernah ngobrol sama Dajjal ya iki. Yang pernah ketemu sama Al-Jassasah. Nanti Al-Jassasah ini akan keluar. Al-Jassasah ini akan keluar sebelum Dajjal. Mungkin kalau kita mungkin ini karena digambarkan berbulu lebat putih.
Biyen ono legenda Yeti, mungkin ya wallahu alam ya. Kan ada legenda gini. Duduk Bu Yeti itu lho, makhluk Yeti lho. Masa gak tahu ora Yeti? Ya kan? Makhluk Yeti lho sing mungkin wallahu alam, tapi gambarannya semacam itu. Jadi ini diceritakan. Terus ini Dajjal itu dirantai terus takon sapa kamu? Terus takon, "Sik, aku takon. Apakah perkebunan Baisan?" Kebunan Baisan ini ternyata perkebunan di Israel sana. Di sana terkenal ada perkebunan kurma yang luas. Apakah kurmanya masih berbuah? Iya, masih berbuah lebat. Oh ya, suatu saat akan tidak berbuah itu. Dan saat itu loh aku akan keluar. Terus ditakoni Danau Tiberias. Ya, itu yang semuanya dikuasai oleh Israel sekarang. Baisan, perkebunan Baisan itu sekarang sudah mulai berkurang. Kenapa? Ya karena konflik perang ini. Akhirnya perkebunannya rodok rusak. Tahun 2015 itu katanya saya baca-baca informasi tahun 2015 keserang semacam hama yang sampai ranting-rantingnya itu mati. Akhirnya pohonnya banyak yang dipotong. Tapi masih ada. Ya. Itu perkebunan Baisan. Terus Danau Tiberias. Ya. Terus sama air mata Zuhor atau Zugar. Ya. Zugar tulisannya Zuhor. Itu di Syria. Ya, di Syria. Air matanya di Syria. Nah, sekarang Syria ini sedang perang ini. Iso-iso air mata Zuhor ini akan mati rusak. Lah air mata Zuhor ini yang termasuk yang mengaliri Danau Tiberias. Jadi kalau sampai air mata ini rusak, sekarang di Syria perang nih, gak karu-karuan bom-boman. Sampai air matanya kena bom, dawor, rusak. Air yang mengalir ke Tiberias berkurang, Tiberias berkurang debitnya, sat, ya wis. Baisannya sekarang masih jadi area konflik karena di Israel konflik antara, jadi perang juga 2015 kena terserang hama. Ini sudah, kalau ini sudah semuanya, Dajjal akan keluar. Dan sebagai mata-matanya adalah Al-Jasasa ini. Al-Jasasa itu, siapa Al-Jasasa itu? Oh iku sing delok, sing mengabari aku tentang kondisi dunia. Jadi Dajjal ditaleni ndek kono iku, terus Al-Jasasa iki sing delok. Lah Al-Jasasa ternyata jin yang dia bisa berbentuk rupa menungso, berbentuk rupa kewan, berbentuk rupa apapun. Ini yang selalu memantau kondisi yang sekiranya ini sudah terpenuhi, Dajjal metu. Dan Dajjal ini akan keluar mengabarkan, Dajjal aku akan keluar dan tidak ada satu daerah pun yang tidak aku duduki. Semuanya akan aku duduki kecuali Mekah dan At-Taibah. At-Taibah adalah Madinah. Sampai Rasulullah SAW menerangkan ini dengan gemetar. Sampai tongkatnya sampai digedrok-gedrok. Kecuali Taibah. Ya ini Taibah, Madinah ini. Itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang Dajjal. Al-Jasasa. Hadis Al-Jasasa ini diriwayatkan oleh Tamim. Jadi Tamim Ad-Dari ini cuma meriwayatkan 40 hadis, tapi dia meriwayatkan hadis yang top ini. Hadis yang top, hadis mengenai Al-Jasasa, mengenai Dajjal. Ya, makanya di sini disebutkan riwayatul akabir anil asawhir. Ini riwayat besar, riwayat luar biasa, berita besar dari seorang yang kecil. Ya, sahabat Tamim Ad-Dari Abu Ruqayyah ini sahabat kecil dong, sektas Islami sektas tahun ke-9 Hijriah. Baru Islam. Ya, Islamnya masih baru. Tapi dia membawa hadis yang, dan Rasulullah seneng. Iki loh, sing tau tak kabarno ternyata Tamim Ad-Dari ini Abu Ruqayyah ini sudah melihat apa yang saya kabarkan. Benar kan? Yang saya kabarkan persis kayak sing dikabarno Tamim Ad-Dari ini.